warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara live talk show kesehatan Rumah Sakit Islam Malang. Yang kali ini kita pilih temanya tentang gizi dengan materi isi piringku pedoman umum gizi seimbang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurwidyaning Rohmawati, biasa dipanggil Widya. Saya adalah salah satu ahli gizi yang bertugas di Poligizi Rumah Sakit Islam Malang. Untuk jadwal praktek Poligizi, kami buka setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 8 pagi sampai 1 siang. Ada berbagai macam pelayanan di Poligizi. Salah satunya adalah konsultasi diet dan pemesanan catering makanan sehat. Jadi untuk sahabat RSI yang ingin bertanya-tanya tentang diet atau ingin memesan catering makanan sehat, boleh langsung datang ke instalasi gizi Rumah Sakit Islam Malang. Baiklah, untuk mempercepat waktu, mari langsung saja kita sharing ilmu tentang isi piringku. Sahabat RSI sudah pernah mendengar belum tentang isi piringku? Atau malah justru baru mendengar hari ini? Isi piringku merupakan slogan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai pengganti dari slogan 4 Sehat 5 Sempurna. Nah, kalau untuk 4 Sehat 5 Sempurna, semua sudah pasti tahu kan? Kalau dulu kita kalau makan harus ada nasinya, harus ada sayurnya, harus ada lauknya, ada buahnya, dan akan sempurna jika ditambah dengan 1 gelas susu. Tapi tahukah sahabat RSI, ternyata itu semua tidak cukup. Selain memperhatikan keanekaragaman pangan, kita juga harus memperhatikan jumlah porsi yang akan kita makan. Karena jumlah porsi yang kita makan akan mempengaruhi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Pernah nggak sahabat RSI bertanya-tanya, misal mau makan donat ya, berapa ya kalori yang terkandung dalam kue donat ini? Atau sudah cukup belum porsi yang saya makan hari ini? Nah, mari kita bahas satu persatu. Di sini saya mempunyai gambar isi piringku. Bisa dilihat dari gambar kalau dalam satu piring ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, dan ada buah-buahan. Kita bahas satu persatu. Makanan pokok, yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok jika dilihat itu mengisi 2/3 bagian dari setengah isi piringku. Makanan pokok di Indonesia kita biasa memakan nasi, tapi ternyata makanan pokok bukan hanya nasi saja. Makanan pokok ini bisa disebut juga sebagai sumber karbohidrat. Nah, apa saja sih sumber karbohidrat selain nasi? Ada dari umbi-umbian, misal seperti singkong, ketela, ubi, kentang, atau bisa juga dari pasta, misal seperti mie, spaghetti, makaroni, atau juga dari gandum, roti, jagung, havermut. Itu semua merupakan sumber karbohidrat. Nah, 2/3 bagian ini seberapa sih kalau diterjemahkan ke dalam ukuran rumah tangga? Kalau untuk nasi, 2/3 bagian itu sama dengan 150 gram nasi, atau sama dengan kurang lebih 3 centong nasi. Misalkan sahabat RSI bosan makan nasi, boleh diganti dengan mie. Kalau 2/3 bagian untuk mie sama dengan 1,5 gelas mie kering. Atau bisa juga diganti dengan kentang, itu sama dengan 2/3 bagiannya kurang lebih 3 biji sekentang ukuran sedang. Nah, kalau dulu anggapan kalau belum makan nasi berarti belum makan, itu salah ya. Jadi bukan hanya nasi saja, bisa diganti dengan sumber karbohidrat lainnya. Nah, kenapa sih bagian dari sumber makanan pokok ini atau sumber karbohidrat ini lebih banyak dibandingkan dengan bagian bahan makanan yang lain?
Seperti kita ketahui, fungsi utama dari sumber karbohidrat adalah sebagai energi utama di dalam tubuh. Bisa dibayangkan seandainya kita makan sumber karbohidrat ini porsinya kurang dari yang seharusnya atau kurang dari kebutuhan kita, otomatis energi di dalam tubuh juga akan berkurang. Jika berkurang, dia akan memecah cadangan-cadangan makan yang ada di dalam tubuh. Begitu pula sebaliknya, jika kita konsumsi sumber karbohidrat melebihi dari porsi yang seharusnya, otomatis energi di dalam tubuh juga akan berlebih. Nah, jika ada kelebihan energi dalam tubuh, dia akan disimpan dalam bentuk cadangan-cadangan makanan. Kalau terlalu banyak cadangan makanan yang tersimpan, otomatis tubuh juga akan menjadi gemuk. Lalu kita bahas lagi yang kedua, yaitu lauk pauk. Di sini dapat dilihat lauk pauk ini mengisi sepertiga bagian dari separuh isi piringku. Lauk pauk dia berasal dari lauk pauk nabati dan lauk pauk hewani. Kalau untuk lauk pauk nabati itu sumbernya seperti dari kacang-kacangan, seperti tahu tempe, kacang tolo, itu termasuk protein nabati. Kalau untuk protein hewani, dia lebih ke daging, ayam, telur, terus ikan, itu termasuk ke dalam protein hewani. Nah, sepertiga bagiannya protein hewani itu seberapa sih kalau diterjemahkan ke ukuran rumah tangga? Kalau untuk sepertiga bagian dari protein hewani ini sama dengan kurang lebih 75 gram ikan kembung atau sama dengan 1 ekornya. Atau kalau misalkan bukan hanya ikan kan tadi, jadi ada ayam. Nah, kalau sepertiga bagiannya ini sama dengan kurang lebih 2 potong ayam ukuran sedang tanpa kulit. Kalau untuk telur kurang lebih 1 butir ukuran besar, telurnya itu sama dengan sepertiga bagian. Atau bisa juga diganti dengan daging. Kalau daging kurang lebih 2 potong sedang sama dengan sepertiga bagiannya tadi. Kalau untuk lauk pauk nabati itu kurang lebih 100 gram untuk tahu atau sama dengan 2 potong sedang tahu, atau juga bisa dipakai dengan tempe kurang lebih 50 gram potong tempe atau sama dengan 2 potong sedang tempe. Sumber protein ini sangat penting dibutuhkan oleh tubuh, apalagi untuk anak-anak karena mereka dalam masa pertumbuhan. Fungsi utama dari sumber protein ini dia adalah memperbaiki jaringan. Jadi pada masa pertumbuhan sumber protein sangat dibutuhkan tadi. Selain itu juga dia untuk membantu produksi hormon. Jadi kalau bisa porsi dari lauk pauknya kalau bisa sepertiga bagian ya. Terus yang ketiga kita bahas sayuran. Di sini kalau dilihat dari porsinya, sayuran hampir sama dengan bagiannya dengan makanan pokok, yaitu kurang lebih 2/3 bagian dari separuh isi piringku. Nah, 2/3 bagian ini kurang lebih sama dengan 150 gram atau 1 mangkok sedang sayur. Nah, sayuran bisa berasal dari sayuran yang langsung bisa dikonsumsi atau sayuran yang harus dimasak terlebih dahulu untuk dikonsumsi. Itu sama saja. Fungsi dari sayuran di sini dia merupakan sumber serat di dalam tubuh. Jika kita kekurangan serat, otomatis buang air besar juga akan berpengaruh. Jadi untuk porsi sayuran kalau bisa kurang lebih 1 mangkok ukuran sedang. Selain sumber serat, dia juga sumber antioksidan. Jadi untuk remaja-remaja yang ingin kulitnya putih, kulitnya mulus, sebaiknya mengkonsumsi sayuran yang banyak. Yang keempat, kita bahas tentang buah-buahan. Buah-buahan di sini porsinya hampir sama dengan lauk pauk. Kalau untuk buah-buahan, dia mengisi sepertiga bagian dari separuh isi piringku. Buah-buahan
Sepertiga bagian dari separuh isi piringku ini setara dengan 150 gram pepaya atau 2 potong sedang, atau bisa juga diganti dengan 2 buah jeruk yang ukuran sedang dan 1 buah kecil pisang ambon. Jadi beratnya kurang lebih 150 gram, itu sama dengan sepertiga bagian dari separuh isi piringkunya. Oke, fungsi dari buah-buahan ini dia merupakan sumber vitamin dan mineral. Selain itu dia juga berfungsi sebagai sumber serat sama dengan sayuran tadi. Nah, disarankan untuk buah-buahan dalam 1 hari dikonsumsi kurang lebih 1-2 porsi dalam 1 hari. Nah, tentunya jika kita sudah memenuhi atau sesuai dengan porsi yang dianjurkan tadi, untuk total kalori dalam sekali makan ini kurang lebih 700 kalori atau sama dengan 1 kali makan untuk makan siang. Tapi juga tergantung dari metode pengolahan makanannya. Kalau misalkan metode pengolahan makanannya lebih banyak digoreng atau lebih banyak memakai santan-santan, otomatis kalori dan lemaknya juga akan bertambah. Jadi selain memperhatikan keanekaragaman pangan, terus porsinya juga penting memperhatikan metode pengolahan. Lebih amannya lebih baik dikukus atau direbus atau dipanggang, dibakar juga tidak apa. Nah, selain itu untuk mencapai gizi yang seimbang bukan hanya dari makanan. Di sini selain ada gambar isi piringku, di sebelahnya juga ada gambar gelas minum. Nah, jadi disarankan untuk sahabat RSI dalam 1 hari mengkonsumsi minuman kurang lebih 8 gelas 1 hari, dan ditambah dengan aktivitas fisik kurang lebih 30 menit setiap harinya. Dan jangan lupa mencuci tangan sebelum makan biar terjaga kebersihan dari makanan itu dari diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sharing ilmunya. Apabila ada pertanyaan boleh langsung komen di kolom komentar. Kita cek dulu, sudah ada yang bertanya? Sudah ada yang bertanya? Oke, dari Mbak Calia ya, itu ada pertanyaan tentang pengganti karbohidrat yang lebih sehat selain nasi. Langsung saja saya jawab ya. Sebenarnya sumber karbohidrat itu semua kalau dinamakan lebih sehat, semua bahan makanan itu sehat. Tidak ada bahan makanan yang akan membuat sakit. Cuman kita lihat lagi dari porsinya. Nah, pengganti nasi kalau misalkan ingin berdiet ya, boleh disarankan memakai nasi merah atau beras merah atau pakai kentang, karena kentang di sini dia mempunyai kadar glycemic index. Glycemic index ini adalah kadar gulanya yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber karbohidrat lainnya. Jadi bagus untuk penderita diabetes atau untuk sahabat-sahabat yang ingin diet. Terus ada pertanyaan lagi mungkin dari Bentar. Ada bentar. Mungkin ini saya batasi saja ya pertanyaannya, karena pertanyaannya lumayan cukup banyak. Jadi saya batasi 2 pertanyaan saja ya. Ini ada pertanyaan dari Vivit ya, berapa gram porsi daging yang dibutuhkan apabila penyajiannya dalam porsi daging dengan tulang? Nah, kalau dengan tulang, kalau daging itu kita konsumsinya biasanya kurang lebih
75 gram tadi kan sama dengan 2 potong sedang. Nah, itu berat yang tanpa tulang. Jadi kalau dengan tulangnya berarti kurang lebih 100 sampai 150-an karena ada tulangnya ya. Kalau tanpa tulang kurang lebih 75 gram atau sama dengan 2 potong sedang tadi. Oke, karena sudah 2 pertanyaan sudah saya jawab. Untuk pertanyaan lainnya saya mohon maaf ya, mungkin bisa langsung tanya aja langsung ke IG-nya RSI @RSI Unisma atau langsung ke IG saya @nurwidianingrohmalati. Bisa boleh langsung tanya, kalau ada waktu dan kesempatan akan saya jawab. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya, bisa sharing ilmu dengan teman-teman dan sahabat-sahabat RSI. Dan saya ucapkan juga untuk teman-teman ahli gizi, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.